Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria yaitu Mr. Clay yang merupakan seorang peternak lebah dan juga mantan agen rahasia pemerintah yang diberi nama The Beekeeper. Clay sendiri tinggal di sebuah ruang sewaan milik Nyonya Parker. Diketahui Parker tinggal seorang diri. Dia menghabiskan waktunya untuk menikmati masa tua sembari menjadi ketua donasi amal untuk anak-anak yang membutuhkan. Namun hal sial datang ketika Parker mengotak-atik laptopnya untuk bekerja. Dia mendapati tanda peringatan jika laptopnya terserang virus. Parker harus menghubungi call center agar datanya aman dan tidak terhapus secara permanen. Tentu Parker pun segera menghubungi nomor yang tertera. Nomor tersebut terhubung ke perusahaan antivirus yang sebenarnya organisasi phishing. Good afternoon, this is Boyd. Yeah. I got one. I wanted to actually have an older version on your account. So Down, please. Terungkap bahwa laptop Parker telah dipasang sebuah sistem sehingga dengan mudahnya perusahaan phishing tadi dapat mengendalikan laptop milik Parker semau mereka, terutama melacak saldo bank yang Parker punya. Ternyata setelah mereka cek banyak saldonya, Parker pun bertanya mengenai laptopnya agar dapat memulihkannya kembali. Garnet selaku manajer di perusahaan tersebut memberitahukan bahwa hal ini biasa terjadi untuk menghapus virus jahat yang ada di laptop. you log into that account and verify the transfer, please, Miss Parker. Miss Parker, I got fucking kids. You log into that account and verify the transfer, please, Miss Parker. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Garnet juga untuk mengelabui Parker, yang mana Garnet mengaku virus di laptop Parker merupakan kesalahan pihak perusahaannya. Untuk itu, dia akan membayar denda. Namun, Parker kaget ketika dia melihat jika dirinya telah ditransfer $50.000. Maka Garnet mengklaim pihaknya telah salah kirim, seharusnya $500, bukan $5.000. Mau tak mau, Parker harus mengirimkan uang sisanya kembali ke perusahaan tersebut. Parker yang tidak tahu kalau dirinya sedang ditipu itu pun segera melakukan transaksi dengan mengakses akun banknya dan tentu saja sial untuknya. Semua saldo yang ada di tabungannya pun lenyap. Parker sangat terpukul, saldo $2 juta yang seharusnya untuk amal malah hilang begitu saja. Sedangkan Garnet beserta bawahannya tertawa bahagia. Di sisi lain, Clay terlihat tengah memproduksi madu. Lalu dengan madu yang telah ia produksi, Clay segera menuju rumah Parker. Di rumah Parker, Clay melihat ada keanehan. Rumah Parker terlihat sepi dan adanya asap. Karena takut ada perampok atau hal semacamnya, Clay pun membawa pisau yang berada di rumah Parker dan... Don't move. Hands behind your back. Who the fuck are you? And what do you... Ternyata sebelum Clay datang, anak Parker yaitu Verona terlebih dahulu mengunjungi rumah sang ibu dan mendapati Parker tewas. Melihat Clay datang dengan membawa pisau, Verona berpikir bahwa dalang kematian ibunya adalah Clay. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Clay sempat mengemukakan pernyataan jika dirinya tidak bersalah. Dia hanya ingin memberi Parker madu. Toh dia memang juga tinggal di ruangan milik Parker. Mendengar penjelasan Clay, Verona lantas menuju ruangan tempat tinggal Clay atau sebuah gudang lah ya. Tapi dia masih belum percaya dengan pernyataan yang diberikan Clay. Di gudang tersebut, Verona tidak mendapati hal yang mencurigakan. Justru, saat mengecek laptop milik Parker, Verona melihat jika ibunya telah ditipu. Semua uang amal yang berhasil dikumpulkan menghilang. Oh my god. Verona pun jadi berpikir karena penipuan inilah ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Otomatis meninggalnya Parker tidak ada sangkut pautnya dengan Adam Clay. Maka keesokan harinya Verona membebaskan Clay. Tak lupa dia meminta maaf atas kecurigaannya dan tentu menjelaskan alasan ibunya meninggal. Seharusnya si Verona ini bisa dong menangkap pelaku penipuan karena dia agen FBI. Namun sayang, hal ini sangat sulit karena agen FBI pun tak dapat melacak pelaku penipuan ini. Entah mengapa Clay memutuskan untuk menangani kasus ini. Di saat Verona sendiri yang agen FBI saja tidak bisa menangani, Clay pun mulai mengambil HP lama miliknya di ladang lebah untuk menghubungi teman lamanya yang merupakan anggota Beekeeper dengan maksud agar temannya ini bisa melacak perusahaan yang menipu Parker. What are you doing? Easy. Not easy. Show me the deets and stand by.
Tak butuh waktu lama, Clay langsung mendapatkan informasi mengenai sebuah perusahaan yang memang motifnya adalah menipu orang. Clay pun datang ke perusahaan tersebut dengan membawa 2 dirijan bensin. Sebelum masuk, dia dihalangi oleh 2 penjaga. Sebagai mantan anggota Beekeeper, rupanya Clay bisa mengatasi kedua penjaga di depannya dengan sangat mudah. There. I did it for you. Lalu setelah berurusan dengan kedua penjaga tadi, Clay memasuki area kantor dan melancarkan aksinya. Dia menyuruh semua orang yang bekerja di sana untuk keluar, atau kalau enggak, dia akan membakar kantor tersebut beserta semua karyawan yang bekerja. Mengetahui aksi Clay, Garnet mencoba menghentikan, tapi Clay tak peduli, membuat Garnet menyuruh anak buahnya untuk bertarung dengan mantan anggota Beekeeper itu. Dengan satset-satset, Clay mampu menghabisi satu persatu anak buah Garnet. Tentu kini yang tersisa cuma Garnet. Clay masih melancarkan rencananya. Dia menghubungkan bom yang terpasang kabel dengan telepon genggam di sana, sehingga hal ini nantinya akan menimbulkan percikan api jika ada orang yang menelpon kantor tersebut. Benar saja, ketika Clay di dalam mobilnya, kantor tersebut meledak. Berlatar di Danfar Enterprises, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Derek. Setibanya di kantor, Derek mendapatkan telepon dari seorang pria yang ternyata adalah Garnet. Terungkap bahwa Derek merupakan owner dari perusahaan penipuan tersebut. Maka dari itu, Garnet melaporkan kejadian yang telah terjadi. Start there. But what we're gonna do is I'm gonna send you some credentials. You're gonna hand on this one. This is clearly some kind. Get a wrecking crew together and you go Goodfellas on it. Derek pun marah dan mengirim anak buahnya untuk menghancurkan peternakan lebah milik Clay. Sementara itu, Verona mendapatkan berita jika kantor yang melakukan penipuan terhadap ibunya telah meledak. Meski mendatangi kantor tersebut, Verona masih belum mengetahui identitas pelaku penipuan uang. Walked into a couple gas cans. Scumbags. I want IDs on all of them. Can I just have this moment? Clay sendiri sekarang tengah berada di peternakan lebah miliknya. Setelah bekerja, dia memutuskan untuk pulang. Di samping itu, anak buah Derek standby di dalam mobil. Ketika Clay benar-benar pergi, tak hanya itu, anak buah Derek juga mengikuti Clay sampai ke gudangnya. Benar saja, ketika anak buah Derek sampai di gudang, Clay langsung mengeksekusi mereka semua dengan brutal. Garnet yang kebetulan ikut dalam aksi ini juga dianiaya oleh Clay. Tanpa ampun, jari Garnet dipotong dengan mesin. Nah, dari kejadian brutal ini, tentu pihak FBI termasuk Verona dan suaminya yang merupakan agen FBI juga mengetahui bahwa gudang milik Parker kebakaran. Setelah diselidiki lebih lanjut, pihak FBI mendapati mayat di gudang Parker, serta kartu identitas seseorang yang merupakan salah satu karyawan dari perusahaan yang menipu Parker. Seketika itu, Verona menyadari hal yang terjadi berhubungan dengan Clay. Sedangkan saat ini, lagi-lagi Clay menyisahkan Garnet. Garnet yang kesakitan karena jarinya dipotong secara brutal tadi menghubungi Derek. Dia pun menceritakan semua yang terjadi. Mendengar cerita dari Garnet, rasa penasaran di diri Derek semakin memuncak tentang siapa sosok Clay sebenarnya. What's up, Leia? Is this the part where you tell me what a good job? Bleeding. Why are you bleeding? What do you mean bleeding? I'm not crying. I'm bleeding. Fuck off. Go. I don't know. Fuck. He. Who the fuck is he? Tell me who. He said he was like protecting the hive. Or he fucks with beehives. What's he saying about bees? Nah, tiba-tiba saja di sela perbincangan itu, Clay kembali datang dengan mengikat tubuh Garnet dengan tali yang dihubungkan dengan mobilnya dan I fucking can't move. handphone milik Garnet yang tertinggal dan masih terhubung dengan Derek. Clay pun mengatakan ke Derek jika dirinya telah membakar seluruh kantor Derek dan tunggu saja target selanjutnya adalah dia. Now I'm gonna burn you down to show you. You burned down $1 million fucking car. Because you don't burn me down, I burn you down. You understand me? It's fuck you, Mr. Fuck you, and you better fucking remember. You sound young. 28 years old, why would I need that?
Verona masih tidak menemukan informasi tentang sosok Adam Clay ini. Data mengenai Clay rupanya susah untuk dicari. Lalu tiba-tiba Verona mendapatkan kabar mengenai Garnet yang jatuh dari ketinggian dengan mobil milik Clay. Di sisi lain faktanya ayah Derek yaitu Wallace merupakan mantan direktur agen CIA. Maka dari itu semua perbuatan licik, penipuan, dan hal jahat yang dilakukan Derek tersimpan aman karena backingannya Wallace. Terrified. So should you be. Here. Dead right, I'm scared. Tell me what the fuck this guy is. Probably the last pair of eyes. Wah, berarti benar kata orang, hidup akan jauh lebih indah ketika backingannya adalah harta orang tua. Selain itu, fakta kedua, ibunya Derek merupakan seorang presiden di negara tersebut. Wah, makanya aman ya. Gak habis fikri deh, malah ibunya menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek. Justru ibunya nih kasihan melihat anaknya ketakutan karena kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Maka Wallace pun segera menghubungi direktur CIA dan menyuruh untuk mencari informasi mengenai seorang pria bernama Adam Clay. Tak berselang lama setelah mengetahui bahwa Clay adalah anggota Beekeeper yang sudah pensiun, maka Wallace memerintahkan anggota Beekeeper lain untuk membunuh Clay. Benar saja, saat Clay mengisi bensin, tiba-tiba dia diserang oleh seorang wanita yaitu Anna, salah satu anggota Beekeeper. Namun justru yang tak berdaya adalah Anna. Secara brutal Clay menghabisi Anna dengan membakar hidup-hidup. Dia pun segera pergi dengan mobilnya. Tentu tempat pom bensin tersebut juga ikutan meledak. Direktur CIA lantas menghubungi Wallace karena anggota Beekeeper yang dikirim tidak dapat membunuh Clay. Mendengar ini, Wallace kesal dan menyuruh direktur CIA untuk mengirim anggota Beekeeper lain. Namun sayangnya direktur CIA sudah tidak dapat membantu Wallace karena anggota Beekeeper lain enggan untuk melaksanakan misi ini. Wallace lantas mengumpulkan anak buahnya untuk melancarkan aksi penyerangan terhadap Clay. Sementara lagi-lagi Verona menyelidiki kebakaran pom bensin. Dia mengetahui informasi jika mayat yang terbakar merupakan Anna, salah satu anggota Beekeeper sama seperti Clay. Cuma penyelidikan menemui kebuntuan karena pihak FBI tidak mengetahui motif Anna menyerang Clay. FYI, sebelum membakar Anna, Clay sempat memotong jarinya dan sekarang Clay memasuki markas milik Anna dengan potongan jari tadi. Lalu Clay melacak HP Derek guna mengetahui siapa yang pernah Derek hubungi. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Clay lantas mengumpulkan persenjataan milik Anna lalu pergi ke suatu tempat. Verona sekarang ini tengah menggelar rapat dengan direktur FBI untuk membongkar identitas Clay, sebab dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah ulah Adam Clay. Connected to a classified program named Beekeeper. In any event, this individual is high. We believe that this is his next target. Scene kemudian berlatar di sebuah perusahaan penipuan milik Derek. Pasukan Wallace yang sampai terlebih dahulu memerintahkan FBI yang datang untuk menjaga di luar. Saat agen FBI berjaga, dengan santainya Clay datang dan melawan satu persatu anggota FBI. Instead of going in, Mr. Smoke him out. Currently I go by Adam Clay. Clay kemudian memasuki gedung. Pasukan Wallace tentu terkejut dengan kedatangan Clay. Tanpa berlama-lama lagi, Clay langsung memberantaskan semua pasukan Wallace tanpa ampun. Tapi Clay menyisakan satu orang pria, yakni manajer perusahaan tersebut, agar mengaku siapa pemilik perusahaan penipuan sebenarnya. Kok bisa perusahaan yang ilegal dibiarkan begitu saja? Awalnya pria ini bungkam, tapi karena kesakitan dianiaya oleh Clay, pria ini mengaku bahwa pemilik perusahaan penipuan adalah seorang pejabat yang berkuasa dan tidak ada seorang pun mampu mengalahkannya. Sebelum orang tersebut membongkar identitas pelaku, Verona datang menyergap tempat Clay berada. Stop! You stolen $100. She was an educator, Mom. She took $2 million from your own way. I can't. Look, Clay
Clay pun melepaskan orang tersebut dan berhasil kabur. Dari kejadian ini juga, Vero akhirnya mengetahui pelaku penipuan adalah anak dari presiden. Sementara Wallace memperingatkan Derek untuk berlindung di balik kekuasaan sang ibu, karena situasi sekarang ini cukup berbahaya bagi keselamatan Derek. Kembali lagi ke Verona, kini dirinya dengan sang suami menghubungi Direktur FBI untuk membongkar pelaku penipuan yang dilakukan anak presiden. Direktur FBI pun memerintahkan Verona beserta sang suami untuk berjaga di rumah ibunya Derek. Nah, dari awal Verona kan udah menduga kalau pelaku dari masalah-masalah yang terjadi adalah Clay. Maka dari itu mereka curiga bahwa target Clay berikutnya adalah Derek. Mr. Campaign. Yeah, none of it by Jessica Danforth, whose annual revenue of $10 billion, Until I can brief the director and the attorney general. Not a willingness to sacrifice themselves, thereby Clay will strike at the heart of the problem. His next victim is Derek Danforth's mother. Di sisi lain, saking takutnya kalau Derek dibunuh, Wallace menyewa pembunuh bayaran untuk melindungi Derek. Tapi seketat apapun keamanan yang ada, tetap saja Clay adalah orang berbahaya. With me, young man. Any other life you be? I killed one once. Oh, you see? Benar saja, kini Clay melancarkan aksinya. Dia mengebor terowongan untuk menyelinap masuk ke rumah ibunya Derek. Lalu, lihatlah apa yang dia lakukan. Tak tanggung-tanggung, dia memasang bom di mobil para pasukan yang berjaga dan mengganti busananya. Sementara Direktur FBI membongkar gedung busuk Derek yang sebagian besar belum diketahui sang ibu. Deputy Director has flagged his concern. With United Data Group. Type role is the blockchain issues and Applied algorithmic data mining. Ibunya Derek tentu marah kepada sang anak. Mendengar pengakuan Direktur FBI, hatinya Derek penuh dengan amarah dan langsung menembak Direktur FBI. Sedangkan Verona menyuruh pasukannya untuk bersiap karena Clay akan datang. Benar saja, tak berselang lama Clay datang dan langsung disergap oleh para pasukan. Let's get this fucking guy. Whoa, easy, killer. Now, on your knees. Wallace pun menyuruh pembunuh bayaran tadi untuk melenyapkan Clay, namun tak semudah itu Ferguson, karena Clay meledakkan bom yang sudah dia pasang tadi. Beekeeper, I'm putting this arsehole's brains on the law. Setelah sebagian pasukan lenyap dan sebagian lagi lemah, Clay memasuki rumah presiden. Lagi-lagi dia memusnahkan semua pasukan yang berjaga, termasuk pembunuh bayaran yang dia bunuh secara brutal. Lalu Clay mencari keberadaan Derek, tapi sebelum itu dia harus menyingkirkan Wallace. Di waktu yang sama, akhirnya Clay dan Verona beserta sang suami menodongkan senjata ke arah Derek. Derek yang merasa nyawanya terancam, dia pun menyandra ibunya sendiri. Dengan sat-set, Clay langsung menembak kepala Derek dan kabur. Bye, Mom. Verona dan sang suami sengaja membiarkan Clay kabur. Ya, sebenarnya ada untungnya juga ya peran Clay di kasus ini, karena berkat Clay semuanya udah lenyap kan, gak ada penipuan-penipuan lagi, dan film pun tamat. No!